Sekarang dia katakan bid'ah yang memiliki kaidah usul agama atau ada dalil-dalil umum maka tidak sesat. Saya tanya ya, Anda jawab. Ada orang berzikir dengan zikir yang banyak. Zikir ini jelas nggak pernah dilakukan sama Nabi, para sahabat pun tidak. Para ulama yang 4 tuh, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i sampai Hambali nggak kenal dengan zikir ini. Apa zikir tersebut? Hu, 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 hu. Kenapa kau zikir dengan hu, hu saja? Jangan kau anggap kami sesat. Kami kan punya dalil umum. Apa dalilnya? Allahu la ilaha illahu. Itu dalil umum. Apakah bisa seperti itu? Tentu tidak. Saya tanya kembali kepada Anda, seperti pertanyaan yang kemarin. Anda buat video bahwasanya ternyata Maulid Nabi adalah sunnah. Saya mau tanya, ketika ada seorang melakukan maulid, sebagian para ulama memang ada yang membolehkan, seperti Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, itu ijtihad. Akan tapi kalau Anda mau jujur, yang dipraktekkan di negeri kita ini, ketika sebagian kaum muslimin melakukan praktek bid'ah, diantaranya maulid, saya mau tanya, apakah bid'ah tersebut hasanah atau dhalalah? Yang kedua, ketika mereka melakukan praktek maulid Nabi, kemudian dibacakan ijazah berupa solawat. Dia membaca solawat Nabi Muhammad SAW, tapi bukan solawat yang seperti yang kita baca. Dia membaca solawatnya langsung katanya dari Nabi Muhammad SAW. Alasannya apa? Dia Habib, dia kan habaib, dia bermimpi ketemu Nabi, kemudian Nabi ngasih ijazah, nih baca, nggak diberikan kecuali kepada engkau. Saya mau tanya, apakah itu termasuk kaidah umum? Apakah itu terdapat pada kaidah yang umum yang membenarkan bid'ah tersebut? Kemudian ketika sebagian mereka kaum muslimin melakukan amalan maulid Nabi di Jawa Tengah, mereka meyakini Nabi sedang hadir di acara maulid mereka. Yang di Jawa Timur pun mereka mengakui, mereka mengatakan bahwasanya kita berdiri karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di majelis kita. Pertanyaan dari saya, wahai saudara yang berbicara di dalam video, apakah Anda tidak meluruskan perbuatan mereka? Ketika mereka meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sedang hadir di majelis mereka, pertanyaan saya, yang hadir jasadnya atau ruhnya? Kalau Anda katakan jasadnya, Anda dusta, nggak mungkin. Innaka mayyitun ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau itu akan mati. Nabi sudah meninggal. Kalau Anda katakan ruh, maka saya bertanya lagi kepada Anda, dari mana Anda mengetahui itu ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka ketahuilah bahwasanya Anda kurang adil di dalam menukil pendapat para ulama. Kemudian ulama yang Anda katakan sebagai ulama yang keras, siapa ulama yang dimaksud? Hampir semua para ulama mengatakan bid'ah itu dhalalah. Adapun ulama yang mengatakan bid'ah itu baik adalah bid'ah lughawiyan, bid'ah secara bahasa. Terakhir pemahaman orang ini akarnya sebetulnya. Dia katakan faqala Umar, nih dalilnya. Berkata Umar, ni'mal atau ni'matul bid'ah hadhihi. Ini adalah senikmat-nikmat bid'ah, sebaik-baik bid'ah. Kata orang ini, para jemaah, ternyata yang mengatakan bid'ah ini ada yang baik itu langsung sahabat. Dan ingat para jemaah, Umar mengatakan sholat tarawih dari awal sampai akhir adalah bid'ah yang baik, senikmat-nikmat bid'ah. Umar tidak mengatakan lugotan. Nah ini akarnya di sini, memahami dengan pemahamannya sendiri, nggak mau baca kitab lebih dalam lagi, tidak mau duduk dengan para ulama, akhirnya jalan sendirian. Siapa yang jalan sendirian maka dia sesat sendirian. Betul kata penyair, Umar sedang tidak menjelaskan bahasa ketika itu. Dan tidak ada sahabat yang mengatakan maksud Umar adalah menurut bahasa. Beliau sedang bicara agama. Beliau itu khulafa ar-rasyidin. Lihat bagaimana dia menggiring para pemirsa.
Beliau itu khulafa ar-rasyidin. Beliau mengatakan ini bid'ah yang baik. Artinya bahkan bisa dikatakan ijma', karena tidak ada sahabat yang mengingkari ucapan Umar ini bid'ah yang baik. Berarti ijma' bahwasanya ada di dalam agama ini bid'ah yang baik, tidak semuanya sesat. Karena itu pendapat Umar tidak diingkari, dan itu sesuai dengan dua hadis tadi, hadis man amila amalan dan siapa yang melakukan amalan yang man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradun, itu kata dia. Sekarang kesimpulan yang saya simpulkan terhadap orang ini, satu, orang yang pertama kali mengatakan bid'ah hasanah adalah Umar, kan gitu konsekuensinya. Yang kedua, Umar tidak memaksudkan bid'ah secara bahasa seperti ucapan orang itu. Kemudian dia katakan ijma' para sahabat bahwasanya bid'ah itu ada yang baik. Tanggapan dari saya, menurut mafhum saudara Naam yang berbicara itu, bahwasanya Umar tidak memaksudkan agama. Ini pemahaman siapa? Pemahaman si pembicara. Sekarang kita lihat keterangan dari para ulama. Saya baca kitab Al-Istidhkar. Al-Istidhkar itu milik Imam Ibnu Abdil Bar rahimahullahu ta'ala. Ini ulama sekitar 400 Hijriyah, hidup pada tahun 400 Hijriyah. Beliau bukan Wahabi, tenang aja. Beliau katakan, wa amma qaulu Umar ni'matul bid'ah fi lisanil Arab. Maksud ucapan Umar nikmatul bid'ah, senikmat-nikmat bid'ah adalah dalam bahasa Arab. Perhatikan, yaitu ikhtira' ma lam yakun ibtida'uhu, mengadakan sesuatu yang belum ada sebelumnya, sesuatu yang baru. Fama kana dzalika fid din khilafan sunnah allati madha 'alaiha al-'amal fatilka bid'atun la khaira fiha. Apabila sesuatu yang baru ini ternyata menyelisih sunnah, satu, yang sunnah telah beramal sebelumnya, ini bid'ah ini, perkara yang baru ini menyelisih sunnah, maka fatilka bid'atun la khaira fiha, itu bid'ah yang tidak ada kebaikan sama sekali. Wa aujaba dhammuha, harus dicela bid'ah itu. Wa nahyu anha, harus dilarang manusia daripada bid'ah tersebut. Wal amru bijtinabiha, dan mengajak manusia untuk menjauhi bid'ah tersebut. Wa hajran mubtadi'iha, dan menjauhkan diri, kita boykot para pelaku bid'ah tersebut. Idza tsabata lahu su'u madhhabihi, kalau memang nampak orang ini punya madhab yang jelek seperti madhab Syiah dengan bid'ah-bid'ah yang jelek, maka kita harus berhati-hati. Wa makana min bid'atin, tapi kalau ada sesuatu yang baru, la tukhalifu aslu syariah, dan tidak menyelisihi pokok syariat, was sunnah, tidak menyelisih sunnah juga, fatilkan ni'matul bid'ah, itu baru dikatakan senikmat-nikmat bid'ah. Kama qala Umar, seperti yang dikatakan oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu, lianna aslama fa'alahu sunnah, karena pada asalnya sholat tarawih yang dilakukan sama Umar itu bukan bid'ah, tapi apa? Sunnah. Masih kurang jelas? Kita kembali kepada ucapan Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala. Saya baca dua kali di sini ucapan Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala. Amma ma waqa'a fi kalamis salaf, adapun yang beredar, yang memang ada sahih dari ucapan para salaf, min istihsani ba'dil bid'ah, dari pendapat mereka bahwasanya sebagian bid'ah itu ada yang baik, fa innama dzalika fil bid'i lughawiyah, maka yang dimaksud bid'ah secara bahasa. Ini kata siapa? Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Kemudian bahkan disebutkan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, di sini saya menukil ucapan beliau, maksud daripada ucapan Imam Syafi'i dijelaskan sama Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala. Saya bacakan dari Al-Hafidh Abu Nuaim dengan sanadnya dari Ibrahim Ibnu Junaid. Dia katakan haddatsana Harmalah. Harmalah ini santrinya Syafi'i.
Harmalah bin Yahya, qala sami'tu Syafi'i, aku dengar ustadku bernama Syafi'i mengatakan, al bid'atu bid'atan, bid'ah itu dua, bid'atun mahmudatun, bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji, wa bid'atun madhmumah, dan juga bid'ah yang tercela. Sekarang dijelaskan sama beliau, fama wafaqa sunnah fahuwa mahmud, yang cocok kepada sunnah itu yang dikatakan mahmud, itu yang dikatakan terpuji. Saya katakan kepada anda, keyakinan seorang melakukan maulid Nabi dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di majelis mereka, saya mau tanya, Mas, itu cocok dengan sunnah atau tidak? Ketika dibacakan riwayat-riwayat dengan alasan ini sholawat Nabi, ternyata sholawat Nabi tersebut adalah sholawat yang dia dapat dari Nabi langsung sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka sufi, para pembual dari kalangan sufiyun, mereka katakan mereka melihat Nabi dalam keadaan terjaga. Subhanallah, bukan mimpi, bukan, dalam keadaan terjaga. Mereka mendapatkan ijazah langsung dari Nabi, nih sholawat ini aku berikan kepadamu, tidak aku berikan kepada selainmu. Saya mau tanya, itu cocok dengan sunnah nggak tuh bid'ah tuh? Wa ma khalafa sunnah fahuwa madhmum, kalau menyelisih sunnah maka sungguh itu tercela. Wahtajja biqauli Umar, mereka berdalil dengan ucapan Umar, nikmatul bid'ah hiya, senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Lihat ya komentar Imam Ibnu Rajab, bukan komentar anda. Wa muradu Syafi'i rahimahullah ma dzakarnahu min qabl, yang diucapkan oleh Imam Syafi'i, yang dimaksudkan sama Imam Syafi'i yaitu apa yang sudah kita sebut tadi. Anal bid'ah al-madmumah ma laysa laha aslun min asy-syari'ah yarji'u ilaiha. Maksud bid'ah tercela menurut Imam Syafi'i adalah bid'ah yang tidak ada asalnya dari syariat yang menunjukkan akan amalan tersebut. Wahia al-bid'atu fi itlaqi syar'i, ini yang dikatakan bid'ah secara syariat, bid'ah yang tercela, bid'ah yang dhalalah secara syariat. Wa amal bid'atul mahmudatu, kata Ibnu Rajab nih dalam kitabnya ya, dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam halaman 361 saya baca, wa amal bid'atul mahmudatu, adapun bid'ah yang kata Imam Syafi'i bagus, bid'ah terpuji, fama wafaqas sunnah, yaitu bid'ah yang mencocoki sunnah, yakni beliau terangkan maka nalaha aslun minas sunnah yarji'u ilaihi, bid'ah-bid'ah yang memiliki pokok daripada sunnah, tuntunan sunnah, yarji'u ilaihi, yang amalan ini kembali kepada sunnah tadi, pokok sunnah tadi. Innama hiya bid'atun lughatan la syar'an, maka dikatakan kata beliau, maka bid'ah yang terpuji ini yang mencocoki sunnah itu bid'ah secara lughatan. Lihat ya kalimatnya ya, lughatan, secara bahasa, la syar'an, bukan secara syariat. Sebagai penutup dari saya, setelah anda mendengarkan paparan tersebut, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, demikian pula Imam Al-Mundhiri, sebelumnya Imam apa? Naam, Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan dalam kitab apa? Jami'ul Ulum wal Hikam halaman 360 361, beliau mengatakan lughatan la syar'an. Tapi antum katakan Umar tidak sedang menjelaskan bahasa tapi agama, maka para pemirsa anda bisa menilai siapa yang keliru kalau begitu. Ibnu Rajab mengatakan bid'ah secara bahasa, tapi kata orang ini bid'ah menurut agama bukan bahasa. Pertanyaan dari saya, siapa yang lebih anda percaya ilmunya? Saudara ini yang berbicara itu atau Imam Ibnu Rajab Al-Hambali? Fa'tabiru ya ulil albab. Maka sebagai penutup, wahai orang-orang yang punya akal, ambillah pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Anda sudah tahu, anda bisa cek kebenarannya dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam Ibnu Rajab Al-Hambali dengan video orang tersebut. Mana yang lebih anda percaya? Imam Ibnu Rajab mengatakan lughatan la syar'an, tapi orang ini mengatakan bid'ah menjadi dua berdasarkan ucapan Umar. Disinilah akar permasalahannya, sehingga kaum muslimin bermudah-mudah mengambil istimbat
kamu jangan nyalahin saya. Bid'ah yang saya sedang lakukan adalah bid'ah hasanah. Akhirnya kau membuka gerbang selebar-lebarnya untuk para pegiat bid'ah untuk melakukan bid'ah. Allahul musta'an. Hati-hati, jangan sampai Anda mendaftarkan diri sebagai orang yang ikut menggunting pahala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena manusia beribadah kepada Allah tidak dengan cara sunnah. Allahul musta'an. Demikian, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.